Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 rumah jadi korban kebakaran Jalan Pelita 2, sambutan Samarinda. Menuntut perbaikan upah, ratusan pekerja subkontraktor Pertamina berdemonstrasi di halaman kantor HSSE Center Balikpapan. Ancaman kekeringan melanda Samarinda, BMKG imbau warga lebih waspada selama musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Samarinda menyatakan kemarau di wilayah Samarinda mulai berlangsung di awal Juli 2023 dan puncaknya akan terjadi di bulan Agustus sampai dengan September 2023. Kepala BMKG Samarinda menyatakan kemarau tahun ini dipengaruhi pergerakan El Nino yang mulai terjadi awal Mei 2023. Penyebab lainnya adalah gangguan tropis di bagian utara hingga menyebabkan awan yang berpotensi menjadi hujan tertarik ke kawasan tersebut. Namun begitu, BMKG meyakinkan selama musim kemarau, hujan tetap turun namun intensitasnya rendah. Bahwa apabila di suatu wilayah Indonesia ini sudah kemarau ya? Oh iya, musim kemarau khususnya di wilayah selatan dari sekitar awal bulan Mei ya. Memang kita pantau adanya perkembangan fenomena global yang dinamakan El Nino, itu udah ada tren meningkat. Nah, sesuai kita prediksi BMKG di awal bulan Maret bahwa kemarau di wilayah kota Samarinda dan Kaltim secara umum itu di bulan Juli ya, di bulan Juli dengan puncak pada bulan Agustus dan September. Nah, kondisi beberapa minggu ini, walaupun kita di musim puncak kemarau ini juga ada dipengaruhi kondisi regional, itu adanya gangguan tropis di utara sehingga menarik awan-awan hujan ke wilayah utara. Selama musim kemarau, warga diimbau lebih waspada ancaman bahaya kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ini pengukur Suhu. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Berau kini jadi perhatian serius Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu terjadi karena luas wilayah Berau ini tidak sebanding dengan jumlah personel yang dimiliki. Kepala Pelaksana BPBD Berau Tamrin Senin siang menegaskan antisipasi kebakaran hutan dan lahan bisa dilakukan dengan melibatkan semua pihak. Ditegaskannya bahwa personel BPBD yang bertugas di setiap kecamatan jumlahnya hanya 3 orang, sedangkan di posko induk 28 orang. Pada tahun 2019, di Kabupaten Padang Pariaman itu terlalu lama. Penanganan bencana ini tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh pemerintah, tetapi perlu kita melibatkan stakeholder terkait, yang mulai dari pemerintah pusat, kabupaten, provinsi, termasuk TNI Polri, dan yang paling penting dunia usaha dan relawan tentunya. Nah itu, jadi kita punya strategi dalam penanganan bencana karhutla ini. Yang pertama itu kita harus siap personil yang paling utama. Kemudian yang kedua itu ya peralatan. Gimana? Personil yang disiapkan Pak? Personil kita itu kalau yang ada di Mapo, posko induk di Tanjung Redep ini ada 28 orang. Kemudian di kecamatan ada yang 2, ada yang 3. Nah ini memang merupakan salah satu kendala kita saat ini karena kekurangan personil itu. Daerah rawan terjadi karhutla di Kabupaten Berau tersebar di 11 kecamatan. Agar karhutla ini dapat dihindari, BPBD membutuhkan dukungan semua pihak.
Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Sejumlah relawan pemadam kebakaran di Samarinda ini harus bergerak cepat saat memadamkan kobaran di permukiman. Mereka tetap harus bergerak meski sejumlah warga menghalanginya. Hanya saja situasi tersebut bukan kejadian sesungguhnya, namun latihan memadamkan kebakaran yang dilakukan 76 orang dari 76 satuan relawan se-Samarinda. Maka yang kita jaga perambatannya, sumber langsung bisa di. Para relawan diberi pelatihan agar makin cekatan. Para relawan diberi 2 metode memadamkan api, yakni pola tradisional dan menggunakan apar atau alat pemadam kebakaran. Praktek pemadaman baik itu yang tradisional dan menggunakan apar, dan yang terakhir adalah pola formasi regu, pola pemadaman. Ada berapa peserta yang mengikuti praktek hari ini? Untuk jumlah peserta kurang lebih 76 anggota relawan pemadam kebakaran dan 76 satuan di Kota Samarinda. Selama pantauan di lapangan, apakah relawan pemadam kebakaran ini sudah memahami dan mengerti apa itu proses pemadaman dan sebagainya, Mas Imam? Alhamdulillah, jadi untuk rekan-rekan relawan pemadam kebakaran sudah memahami, hanya kegiatan hari ini adalah memantapkan kembali supaya kita bisa lebih cepat, lebih tegas dalam melaksanakan operasi pemadaman ke depan. Peserta mengaku sengaja bergabung menjadi relawan dengan tujuan untuk menolong sesama. Sepanjang pengalamannya, kendala terberat yang dihadapi adalah kerumunan warga. Untuk memadamkan ada kebakaran. Ada kesulitan nggak pada saat memadamkan? Ada sedikit kendala ya? dari masyarakat. Oh, dari masyarakat ya? Iya. Kemudian sudah pernah jadi pemadam kebakaran di TKP 65 sebelumnya? Sering. Sering sekali ya? Ya. Oh ya, ada berapa rekan kalau biasanya memadamkan api di lapangan? Di lapangan kita biasanya 6 rekan, kadang sampai 10 rekan. 6 sampai 10 rekan ya? Nah, kenapa nih, kan perempuan nih, kok bisa mau menjadi relawan? Alasannya apa? Kita untuk menjalani kayak membantu sosial untuk bantu masyarakat yang memang betul kita harus bantu. Dia kurang lebih tidak sampai 2 menit dah habis kalau pompa standar. Jumlah satuan relawan di Samarinda seratusan kelompok dengan jumlah personel 1000-an orang. Mereka itulah yang setiap waktu bersiaga di poskonya masing-masing. Serikandi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kalau tidak ada Umbul-umbul dengan corak merah putih ini ramai dibentang di kawasan Jalan Pahlawan, Samarinda. Itu dilakukan oleh pedagang musiman jelang perayaan HUT ke-78 kemerdekaan Indonesia. Di tempat itu pun ditawarkan bendera merah putih dengan berbagai ukuran. Ahmad Iben, penjual bendera asal Bandung, Jawa Barat ini mengakui aktivitas seperti ini sudah dilakukan selama 21 tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, awal membuka usaha peminatnya masih bendera ukuran kecil yang biasa dipajang di mobil dan tempat lainnya. Pembeli akan meningkat jelang perayaan HUT kemerdekaan. Kalau di tahun-tahun ini sebetulnya belum ada sentakan ya. Saya di sini baru 1 minggu, cuman sekarang baru ada dari sekolahan untuk anak-anak. Nggak tahu untuk pawai kan, nggak tahu untuk apa. Ada bendera-bendera kecil itu. Nah itu baru anak-anak aja. Kalau untuk dinas sama perumahan-perumahan belum ada. Kalau saya setiap tahunnya, kalau saya kan pedagangnya musiman, jadi setiap Agustus saya berangkat ke sini 1 tahun sekali. Kalau masalah tempat saya alhamdulillah di sini izin dulu sama yang punyanya. Iben berharap tahun ini dagangannya laris manis agar bisa memperoleh untung. Amir Hamzah dan Ade Saputra melaporkan dari Samarinda.
Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.